Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Tolong berikan nasihat kepada istri kami yang masih hobi nonton, membaca berita-berita yang tidak bermanfaat seperti berita gosip padahal sudah lama ngaji. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah afana mimma btalahum bi wa faddalana ala katsirin mimman khalaq tafdila. Hadirin sekalian, ini yang kita sampaikan gitu loh. Bedakan antara ilmu maklumat dengan ilmu bermanfaat, beda. Yang berikutnya, gimana solusinya? Kembali muliakan ilmu. Itu kalau kita bicara solusi mendasarnya, muliakan ilmu. Kita muliakan ilmu, istri kita muliakan ilmu. Solusi spesifiknya, yang pertama, kalau istri kita masih hobi gitu, langkah pertama apa hadirin? Kawin lagi. Subhanallah. Langkah pertama. Efektif emang. Efektif Pak Ustadz. Waktu nonton, waktu gosip jadi waktu nangis Pak Ustadz. Udah males nonton, udah males gosip. Nangis aja kerjaannya, subhanallah. Hadirin, yang pertama itu istighfar. Istighfar. Oh ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa Anda itu pasti ada andil dari tangan-tangan Anda, dosa-dosa Anda. Dan Allah telah mengampuni banyak dosa-dosa kita. Asyura hadirin sekalian. Jadi ketika ngelihat istri kita kok begini istri saya, langsung ingat dosa kita hadirin. Ini mentalitas. Mentalitas orang-orang beriman. Bercermin sebelum menyalahkan orang lain. Ingat apa yang dikatakan oleh para ulama kita, para salaf atau sebagian salaf. Apa kata mereka? Kata mereka, inni la'asillaha fa'ara athara maksiyati fi imra'ati wa dabati. Aku bermaksiat kepada Allah. Aku bermaksiat kepada Allah. Setelah aku bermaksiat, aku melihat dampak buruk maksiatku ada pada perangai istriku dan tungganganku. Kok istriku agak berubah 3 hari ini? Biasanya tuh mudah diatur, lembut, tiba-tiba sekarang keras, kasar, ngelawan. Sebelum nyalakan beliau, dan memang mungkin salah, tapi ingat diri kita dulu dong. Ibda binafsik kata Nabi SAW, mulai dari diri Anda. Ibda binafsik, mulai dengan diri Anda. Ini dosa. Ini dosa. Hadirin, masalah rumah tangga tidak akan selesai hanya dengan menyalahkan pasangan. Coba istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Setelah istighfar, evaluasi kepemimpinan kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bagi wanita, bagi istri. Sudahkah kita menjalankan peran sebagai pemimpin? Karena istri bukan hanya sebatas disayang, istri harus dipimpin, istri harus dibina. Sudahkah kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naron, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan ingatkah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an? Bagaimana menjaga keluarga, bagaimana menjaga istri dari api neraka? Gimana caranya hadirin? An yu'allimahum wa yu'addibahum, dengan cara diajarkan agama dan dididik. Sudahkah kita ajarkan mereka agama? Dan sudahkah kita mendidik istri kita? Itu hal yang perlu kita camkan. Seringkali kita lupa untuk mendidik dan mengajarkan keluarga dan anak-anak kita. Sekali lagi, didik, didik, didik. Seringkali banyak istri yang akhirnya nonton atau gibah dan seterusnya, itu karena suaminya nggak punya waktu, hanya sebatas ngobrol dengan beliau. Kalau suaminya punya waktu bicara dan mendidik dan membangun narasi, maka akan terjadi banyak perubahan bi'idznillah ta'ala. Lalu yang berikutnya, mulai dari diri kita sendiri. Karena salah satu tugas pemimpin adalah memberikan contoh. Memberikan contoh, maka contohkan. Jangan-jangan istri kita nonton, kita juga suka nonton. Cuman beda genre aja gitu loh. Beda genre aja, tapi kita juga suka. Atau kita ngomongin orang juga, gitu loh. Kan begitu. Tapi beda genre lagi-lagi.
Istri bicara tentang itu, kita bicara tentang itu. Tapi intinya ngomongin orang. Coba evaluasi diri kita diri. Dan yang berikutnya, sudahkah kita luju ilallah? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Rabbul Alamin. Itu hal yang sangat penting. Dan yang perlu kita renungkan adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan bicaralah yang jujur. Nanti Allah akan perbaiki urusan kalian. Seringkali mungkin urusan rumah tangga kita tidak diperbaiki oleh Allah karena kita nggak jujur. Dan kita suka bohong sama orang, kita suka bohong sama istri, kita suka nggak jujur sama istri, kita suka ngeles, kita nggak mau akui kesalahan kita. Maka Allah tidak memperbaiki urusan rumah tangga kita. Dan yang berikutnya, sekali lagi, mulai dengan diri kita lalu didik istri kita. Allah ta'ala